Judul tema ini berbentuk pertanyaan. Apakah lidah Anda perlu disembuhkan? Saat kita melanjutkan tema ini, Anda mungkin akan mendapatkan beberapa kejutan. Sekarang kita kembali ke tema kita. Apakah lidah Anda perlu disembuhkan? Izinkan saya mulai dengan menunjukkan sesuatu yang sangat penting tentang cara Sang Pencipta merancang kepala manusia. Setiap orang dari kita memiliki 7 bukaan atau 7 lubang di kepala kita. Dan angka 7 dalam kitab suci seringkali menunjukkan angka kegenapan atau kelengkapan. Ada 3 pasang bukaan. Masing-masing kita memiliki 2 mata, 2 telinga, dan 2 lubang hidung. Namun bukaan yang terakhir dibatasi oleh Sang Pencipta hanya 1, yaitu mulut. Itulah bukaan yang ke-7. Saya sering bertanya kepada orang-orang, berapa banyak dari Anda yang ingin memiliki lebih dari 1 mulut? Namun saya tidak pernah berjumpa dengan orang yang ingin punya lebih dari 1 mulut. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan dari kita telah berusaha melakukan semua yang kita bisa untuk membuat benar penggunaan mulut yang hanya 1 ini. Faktanya, 1 bukaan ini menyebabkan lebih banyak masalah bagi kita ketimbang ke-6 lubang lainnya, ke-6 bukaan lainnya digabungkan bersama-sama. Ada baiknya Anda mencari dalam Alkitab Anda semua kata-kata yang berkaitan dengan 1 bukaan itu, seperti kata mulut, lidah, bibir, ucapan, kata-kata, perkataan, dan seterusnya. Anda akan kagum melihat betapa banyak yang Alkitab bicarakan tentang topik ini. Dan dengan alasan yang tepat, karena tidak ada bagian dalam pribadi kita yang lebih berhubungan langsung dengan kesejahteraan kita secara keseluruhan selain daripada mulut kita, lidah kita. Dalam pembicaraan saya hari ini, saya hanya akan membagikan kepada Anda sejumlah bagian kitab suci yang semuanya menekankan kepentingan vital dari mulut dan lidah. 1 kali kita telah meneguhkan hal-hal itu, dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya, saya akan membahas prinsip-prinsip yang muncul dari situ. Pertama-tama saya akan mengutip dari Mazmur 34, ayat yang ke-11 hingga 13. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Yehova, akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang mengingini hidup dan mencintai hari-hari, supaya dia dapat melihat yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tawaran yang ada di sana dari firman Tuhan yang diinspirasi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk mengajarkan kita takut akan Tuhan. Tidak ada hal-hal lain di dalam keseluruhan kitab suci yang kepadanya dihubungkan berkat, keberhasilan, dan kepastian yang lebih besar ketimbang takut akan Tuhan. Jadi ketika kitab suci menawarkan untuk mengajarkan kita tentang takut akan Tuhan, ia menawarkan sesuatu yang sangat berharga dan tidak ternilai. Dan secara tersirat, pemazmur berkata di sini, siapakah orang yang mengingini hidup dan mencintai hari-hari, supaya dia dapat melihat yang baik?
itu adalah dua hal yang datang bersama-sama dengan takut akan Tuhan, yaitu kehidupan. Bahkan dalam kitab suci, hidup di dalam kepenuhannya dan takut akan Tuhan selalu dihubungkan bersama-sama. Ukuran di mana kita memiliki takut akan Tuhan adalah ukuran di mana kita menikmati hidup yang sejati. Tetapi kemudian sampai kepada penerapan praktis di mana takut akan Tuhan dimulai, di tempat mana pertama-tama itu akan dimanifestasikan atau dinyatakan, sangat jelas. Pemazmur berkata, "Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Dengan kata lain, area pertama dalam hidup kita di mana takut akan Tuhan akan dimanifestasikan secara praktis adalah lidah dan bibir kita. Dan jika kita bisa menjaga lidah kita dari yang jahat dan bibir kita dari mengucapkan dusta, maka kita dapat melangkah maju ke dalam kepenuhan dari apa yang ditunjuk oleh takut akan Tuhan. Dan dari takut akan Tuhan datanglah kehidupan dan banyak hari-hari baik. Semuanya saling berkaitan bersama-sama. Takut akan Tuhan, kehidupan, hari-hari baik, dan penggunaan sepatutnya dan pengendalian lidah dan bibir kita dengan tepat. Kita tidak akan benar-benar memiliki kehidupan yang baik jika kita tidak mengendalikan lidah dan bibir kita. Kita harus membuat keputusan itu. Kehidupan yang baik, banyak hari-hari baik, berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, semuanya bergantung pada penggunaan lidah dan bibir yang tepat. Dan kemudian dalam Amsal pasal ke-13 ayat yang ketiga, dia yang menjaga mulutnya menjaga jiwanya. Dia yang membuka bibir lebar-lebar akan dihancurkan. Jiwa Anda adalah keseluruhan kepribadian Anda. Itu adalah diri Anda yang sebenarnya. Dan jika Anda ingin menjaga jiwa Anda harus menjaga bibir Anda. Itu adalah area di mana kelemahan pertama kali akan dimanifestasikan, di mana musuh akan pertama kali mendapatkan akses. Area yang harus Anda jaga jika Anda ingin menjaga jiwa Anda adalah bibir Anda. Namun, jika Anda berbicara gegabah, Anda akan sampai kepada kehancuran. Lihat, pilihannya sangat jelas. Pilihannya adalah melindungi dan mengendalikan lidah atau kehancuran. Jika Anda berbicara gegabah, jika lidah Anda lepas kendali, jika Anda tidak menguasai kata-kata Anda, maka akhirnya adalah kehancuran. Sangat jelas. Alternatifnya sangat jelas. Tidak ada batasan yang kabur. Jika kita ingin memiliki kehidupan yang baik, banyak hari-hari yang baik, kita harus menjaga jiwa kita. Kita harus mengendalikan lidah kita dan bibir kita. Namun, jika kita membiarkan lidah kita dan bibir kita lepas kendali, hasilnya adalah kehancuran.
Keseluruhan kitab Amsal penuh dengan prinsip-prinsip ini. Saya akan mengutip satu Amsal lain tentang tema itu, tentang menjaga mulut kita dan lidah kita. Kita membuka Amsal pasal 21 ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya dan lidahnya, menjaga jiwanya dari kesengsaraan. Lihat lagi, area vital yang harus Anda lindungi adalah mulut Anda dan lidah Anda. Dan sekali lagi, alternatifnya sangat jelas, sangat tegas, hitam dan putih. Tidak ada area abu-abu. Anda menjaga mulut Anda dan lidah Anda menjaga jiwa Anda menjaga hidup Anda aman. Namun, jika Anda gagal melakukan itu, alternatifnya adalah malapetaka. Ini adalah kata yang sangat keras, dan saya percaya Alkitab menggunakannya dengan sengaja. Kegagalan menjaga bibir kita dan lidah kita pada akhirnya akan membawa kita kepada kesengsaraan. Ada dua bagian dalam kitab Amsal yang membahas penggunaan lidah yang sangat penting. Kita membuka dari Amsal pasal 15 ayat yang keempat. Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, tetapi belat-belit di dalamnya adalah keretaan di dalam roh. Yang diterjemahkan lidah yang lembut, bahasa Ibraninya secara harafiah adalah kesembuhan lidah. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa lidah kita perlu disembuhkan. Bahkan saya percaya, lidah setiap orang berdosa perlu disembuhkan. Ada satu area di mana dosa selalu dimanifestasikan di dalam setiap kehidupan, dan itu adalah lidah. Ada beberapa area di mana orang berdosa tidak melakukan kesalahan. Dia mungkin hanya melakukan kesalahan di area-area tertentu. Namun saya percaya ada satu area di mana semua orang berdosa melakukan kesalahan. Ada satu area dalam kehidupan setiap orang berdosa yang harus disembuhkan, dan itu adalah lidah. Kesembuhan lidah adalah pohon kehidupan. Perhatikan lagi, hubungan erat antara kehidupan dan penggunaan lidah yang benar. Tetapi belat-belit di dalamnya adalah keretaan atau kehancuran di dalam roh. Belat-belit artinya penggunaan yang salah. Penyalahgunaan lidah yang berbelat-belit adalah keretaan atau kehancuran di dalam roh. Itu adalah kebocoran di dalam roh. Saya ingat pernah berada di dalam sebuah kebaktian di mana seorang pendeta tamu berdoa untuk seseorang dan berkata, "Tuhan, penuhi dia dengan Roh Kudus." Tetapi pendeta lain yang mengenal orang itu berkata, "Jangan Tuhan, dia bocor." Anda lihat, ada banyak dari kita yang kepenuhan, yang dipenuhi, kita diberkati. Tetapi semuanya bocor, mengalir keluar karena lidah kita. Anda harus mengendalikan lidah Anda dengan kekang jika Anda ingin menampung berkat-berkat Tuhan. Diberkati adalah satu hal, tetapi bisa menampung berkat-berkat adalah hal yang lain. Tetapi kesembuhan lidah adalah pohon kehidupan yang membawa kehidupan bagi kita dan orang-orang lain. Itu bekerja secara internal dan eksternal. Dan kemudian satu bagian terakhir dalam kitab Amsal.
Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Mati dan hidup di dalam kuasa lidah, dan yang mencintainya akan memakan buahnya. Lihat lagi, alternatifnya selalu sangat jelas. Tidak ada yang samar-samar. Hanya kematian atau kehidupan. Keduanya ada dalam kuasa lidah. Jika kita menggunakan lidah kita dengan benar, itu akan menjadi pohon kehidupan. Namun jika kita menggunakan lidah kita dengan salah, maka hasilnya adalah kematian. Dan dengan cara apapun kita menggunakan lidah kita, satu hal yang dapat kita pastikan, kita akan memakan buahnya. Tidak ada jalan menghindar. Kita masing-masing memakan buah dari lidah kita sendiri. Jika buahnya manis, kita akan memakan buah yang manis. Jika buahnya pahit, kita akan memakan buah yang pahit. Tetapi buah dari lidah kita adalah sesuatu yang kita semua harus makan. Tuhan telah menetapkan seperti itu. Dengan cara apapun kita menggunakan lidah kita akan menghasilkan buah. Baik yang manis maupun yang pahit. Dan buah apapun yang kita hasilkan dengan lidah kita, itulah yang harus kita makan. Lidah adalah anggota tubuh yang menjadi penentu. Kematian dan kehidupan ada di dalam kuasa lidah. Waktu kita untuk hari ini sudah habis. Saya akan kembali lagi besok pada waktu yang sama. Besok kita akan melanjutkan dengan tema ini. Apakah lidah Anda perlu disembuhkan?